kenapa ini anak saya yang di depan ini hancur. Nggak ada penjelasan dari pesantren di sini. Jadi detailnya saya juga nggak tahu. Bukan saya. Pemirsa, lagi-lagi kasus bullying berujung penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban kembali terjadi. Ironisnya, kejadian penganiayaan ini dilakukan oleh senior di pondok pesantren. Harusnya senior melindungi adik tingkatnya dan bukan justru menjadi pelaku penganiayaan. Lantas bagaimana kejadian penganiayaan itu bisa terungkap? Simak selengkapnya dalam sorot berikut ini. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat teraman dan ternyaman dalam menimba ilmu dan mempertebal agama justru menjadi tempat menyeramkan tatkala ada unsur bullying dan berujung penganiayaan. Bahkan tak sedikit dari korban yang harus meregang nyawa. Terlebih ada paham senioritas yang menjadi bumbu dalam lingkungan pondok pesantren. Seperti kasus yang terjadi di Kediri pada akhir bulan Februari 2024 ini. Seorang santri asal Banyuwangi yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren Al-Hanifiyah Dusun Mayan, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan, penuh luka di sekujur tubuhnya. Korban itu adalah BBM, 14 tahun, warga asal Afdelin Kampung Anyar, Dusun Kendeng Lembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmori. Jasad korban dibawa pulang ke rumah duka pada Jumat 24 Februari 2024 yang diantarkan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Hanifiyah. Awalnya, kesimpang siuran penyebab kematian korban masih menjadi misteri ketika pihak pengasuh pondok pesantren dan juga sepupu korban yang satu pondok tidak memperbolehkan keluarga korban melihat jasad korban yang sudah dikafani. Pihak pengasuh pondok pesantren Gus Fatihun Nada mengaku mendapat informasi dari sepupu korban jika BBM meninggal karena jatuh di kamar mandi. Namun, kejanggalan terlihat ketika kucuran darah segar keluar dari kain kafan yang membungkus jasad korban BBM. Keluarga pun semakin curiga dengan penyebab kematian korban. Bahkan, informasi yang didapat keluarga korban selalu berubah-ubah dan pihak pondok terkesan berbelit-belit. Suyanti, ibu korban, menjelaskan bahwa jenazah datang pada hari Jumat sekitar pukul 11 malam diantar oleh pihak pondok menggunakan mobil ambulans. Waktu jenazah datang, keluarga curiga saat akan dibawa ke dalam rumah, darah berceceran di lantai teras. Bahkan saat pihak keluarga akan membuka kain kafan, pihak pondok sempat melarang dengan alasan bahwa jenazah sudah disucikan. Karena semakin curiga, pihak keluarga tetap membuka. Dan benar saja, jenazah dalam kondisi mengenaskan, yakni alami luka lebam di sekujur tubuh. Awalnya, pihak keluarga sempat akan langsung memakamkan. Namun warga sekitar yang simpati dan geram ke pihak pondok pesantren akhirnya meminta untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Belambangan. Pihak keluarga dan warga sempat geram yang awalnya mengaku pesuruh atau pengurus pondok. Namun usut punya usut, ternyata yang ikut mengantarkan jenazah korban tersebut adalah pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Bahkan penjelasan dari pengasuh sendiri sering berubah-ubah. Yang awalnya korban terjatuh di kamar mandi, namun karena desakan warga akhirnya mengaku jika meninggalnya korban akibat dianiaya dan salah satu terduga pelakunya adalah merupakan masih sepupu korban. Saya tidak percaya, saya mau lihat kondisi anak saya. Saya ingin mencium anak saya. Saya buka, ternyata ini mukanya semua ini udah hancur. Lebam, luka-luka. Bukan luka, hancur, ini udah daging kelihatan. Daging kelihatan, terus matanya ini udah bengkak, ini tojokin bengkak, ini berlubang, keluar darah, dada, terus sekujur tubuhnya, bagian tubuhnya, kepala ini, kaki itu banyak sulutan rokoknya. Di situ tangannya lebam-lebam.
Jikalaupun anak saya meninggal karena jatuh dari kamar mandi seperti pihak pesantrennya dibilangkan, infonya ke kakak saya, itu kondisinya pasti di belakang kepala. Tapi kenapa ini anak saya yang di depan ini hancur? Bahkan pihak pengasuh pondok mengaku dirinya tidak mengetahui perihal penganiayaan tersebut. Nah, ini bagaimana ya, saya sampaikan apa adanya. Karena saya dari awal juga berniat mengantar dengan sebelumnya saya dapat laporan bahwa ini anaknya jatuh. Kan saya tidak ikut nganu toh, tidak ikut apa istilahnya ngeramut. Dan itu sudah begitu masuk, saya berangkatnya dari awal di belakangnya mobil ambulan. Jadi detailnya saya juga tidak tahu. Bukan saya. Sementara Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji mengatakan, meninggalnya korban BBM ini sudah berkoordinasi dengan Polres Banyuwangi. Semenjak dilaporkannya kasus ini di Polsek Binmore, Polresta Banyuwangi pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari, hasil koordinasi kami dengan Polresta Banyuwangi bekerjasama para Satreskrim Polresta Banyuwangi dan Satreskrim Polres Kediri Kota, kami telah melaksanakan tindak lanjut berupa olah TKP, kemudian pemeriksaan beberapa saksi, dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka. Ternyata BBM sebelum meninggal dunia kerap kali minta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Hal itu terungkap dari komunikasi korban dengan orang tuanya melalui WA. Namun UN saat didesak Bintang tidak pernah menjelaskan secara rinci masalah yang dialami tersebut. Suyanti menuturkan bahwa anaknya memang kerap kali meminta pulang ke Banyuwangi diduga karena sering dibully oleh sepupunya sendiri. Suyanti juga menguatkan saat dirinya atau pihak keluarga mengirim uang ke BBM selalu melalui rekening pribadi AF yang diduga tidak pernah sampai kepada korban. Bahkan terkadang hanya diberi setengah dari yang dikirimkan. Apalagi saat berkomunikasi dengan sering bernada ketakutan dan saat video call hanya menampakkan setengah mukanya saja dengan mimik wajah pucat ketakutan. Bahkan ia pernah memberikan pesan pendek melalui WA meminta tolong karena merasa ketakutan. Dari kejadian itu, terduga pelaku juga sempat diinterogasi oleh pihak keluarga dan dari pengakuannya jika korban sangat nakal, sehingga ia bersama teman-temannya memukul dengan alasan agar BBM bisa berubah. Suyanti juga mendapat penjelasan dari pihak kepolisian Polres Kediri yang saat itu datang ke Banyuwangi jika anaknya tersebut dianiaya sejak hari Minggu 18 Februari 2024. Pihak kepolisian juga sudah mengamankan 4 orang santri di pondok tersebut yang kini sedang dilakukan penyelidikan lebih dalam. Dia mengaku semua pas di depan jenazah anak saya bahwa dia juga ikut mukul sedikit atas kasus pembulian Bintang. Kok Fatah ikut membuli karena? Karena situasinya saya tidak tahu juga karena apa, kurang paham. Intinya Fatah ikut terlibat pembulian anak saya di dalam situ atas pengakuan dia sendiri. Sementara itu, kakak korban Mia Nur Hasana menjelaskan bahwa adiknya tersebut merupakan anak yang pendiam dan selalu nurut pada keluarga. Nggak ada penjelasan dari pesantren di sini. Kita tahunya yang jatuh ya dari Pak D yang ngomong katanya Bintang jatuh itu pas jam 11 siangnya. Sebelum ini nggak ada yang tahu kalau Bintang meninggal gitu kan. Cuman bilangnya ya Pak D bilang adiknya jatuh kenapa? Mungkin jatuh ya mungkin ya cuman sakit dibawa rumah sakit gitu mungkin, tapi dah khawatir. Terus di situ nelpon mama bilang mama ini Bintang jatuh gitu. Tapi nggak tahu ini gimana keadaannya. Terus di situ saya nelpon lagi Pak D kalau
Bintang itu gimana keadaannya, ternyata udah nggak ada katanya gitu. Sederet fakta janggal dalam kematian BBM, yaitu perwakilan pesantren menyatakan korban meninggal akibat terjatuh dari kamar mandi. Padahal karena penganiayaan, kain kafan korban tidak boleh dibuka. Darah berceceran menembus kain kafan korban. Adanya luka lebam, luka bekas sundutan rokok, luka jeratan di leher, hidung patah, dan pihak pondok menutup-nutupi peristiwa ini. Dari sederet fakta itu membuat pihak keluarga korban meyakini jika korban meninggal secara tidak wajar. Pihak kepolisian yang intens melakukan penyidikan pun akhirnya melakukan penahanan terhadap 4 tersangka penganiayaan santri di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah, Kabupaten Kediri. Ada 4 tersangka yang merupakan santri senior di Pondok Pesantren Tartilul Quran Al-Hanifiyah, Desa Kerandeng, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Keempat pelaku masing-masing NN 18 tahun, siswa kelas 11 asal Sidoarjo. MA 18 tahun, siswa kelas 12 warga Kabupaten Nganjuk. AF 16 tahun, asal Denpasar, Bali, dan AK 17 tahun, warga Surabaya. Ironisnya, tersangka AF merupakan kakak sepupu dari korban. Di antara mereka, kemudian mungkin ada salah paham, kemudian terjadilah penganiayaan yang dilakukan berulang-ulang. 4 tersangka itu warga mana, Dek? Untuk 4 tersangka sementara yaitu saudara MN 18 tahun, pelajar kelas 11, alamat Sidoarjo. Kemudian saudara MA 18 tahun, kelas 12, alamat Kabupaten Nganjuk. Kemudian anak AF umur 16 tahun, alamat Denpasar, Bali. Kemudian anak AK 17 tahun, alamat Kota Surabaya. Sementara kantor wilayah Kemenak Jawa Timur juga turun ke lapangan dan melakukan rakor terkait kasus meninggalnya santri BBM. Dan dari hasil rakor, ternyata Pondok Pesantren Tartilul Quran Al-Hanifiyah belum mempunyai izin operasi. Dan Pondok Pesantren Al-Hanifiyah ini baru beroperasi pada tahun 2014. Hingga kini, Pondok Pesantren Tartilul Quran Al-Hanifiyah memiliki santri putra 19, santriwati sebanyak 74. Namun, Kanwil Kemenak Jawa Timur tidak bisa menutup atau membubarkan Pondok Pesantren Tartilul Quran Al-Hanifiyah karena pondok pesantren beda dengan lembaga. Pondok pesantren didirikan oleh seorang kiai atau tokoh ulama, sedangkan lembaga didirikan oleh yayasan yang dalam hal ini Kemenak Jawa Timur berwenang melakukan tindakan penutupan atau pembubaran. Bahkan Kementerian Agama Jawa Timur angkat bicara mengenai terjadinya kekerasan fisik di pesantren Al-Hanifiyah Kediri. Kemenak Jatim menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum atau kepolisian. Sejak awal tahun 2024 sampai saat ini, Kemenak Jatim sudah mencatat ada 3 kasus kekerasan fisik yang terjadi di pondok pesantren. Disampaikan Muhammad As'adul Anam, Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jatim, bahwa sejak awal tahun 2024 ini sudah 3 kali kejadian kekerasan fisik yang terjadi di pondok pesantren. Kejadian tersebut semua melibatkan antar santri seperti di Blitar, Malang, dan yang terakhir di pesantren Al-Hanifiyah Kediri. Kemenak Jatim sendiri sangat menyayangkan dengan terjadinya kekerasan fisik yang terjadi di lembaga keagamaan pesantren. Anam berharap kejadian di Kediri ini menjadi kejadian yang terakhir dan ini menjadi peringatan bagi lembaga pesantren untuk bisa mengatur manajemen santri dengan baik. Kami berharap bahwa kejadian yang ada di Kediri ini menjadi kejadian yang terakhir, menjadi peringatan bagi seluruh pondok pesantren untuk bagaimana memanajemeni santri yang ada di lembaga tersebut. Kami saat ini beberapa program telah kami lakukan. Untuk tahun ini kami membuat program yang namanya Salim, Sapa Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, yang kita lakukan setiap minggu.
Jadi pada setiap minggu kita memberikan penyuluhan sosialisasi masalah kekerasan di pesantren. Kejadian kekerasan santri yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah Kediri, Kemenak Jatim menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum atau polisi karena kasusnya sudah masuk dalam ranah pidana kekerasan fisik. Kemenak Jatim sendiri sudah sering kali melakukan sosialisasi program Sapa Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang setiap 1 minggu sekali memberikan sosialisasi penyuluhan terkait kekerasan di pesantren. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani pun berempati dengan kasus yang menimpa warganya. Dalam kesempatan itu, Bupati langsung bertemu dengan ayah dan ibu kandung almarhum, yakni Rustam dan juga Suyanti. Saat kunjungan ini, Bupati menyampaikan rasa bela sungkawa dan juga memberikan dukungan moral untuk pihak keluarga. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan juga Kabupaten Kediri saling koordinasi untuk mengawal kasus ini. Ini dari pemerintah daerah akan membantu komunikasi antar daerah Banyuwangi dengan Kediri. Tadi Dinas Sosial sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sosial, Dinas Pendidikan sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, dan bahkan juga kita minta Kemenak juga sudah saling berhubungan antara Kemenak Banyuwangi dengan Kemenak Kediri. Jadi ini untuk ya di luar dari proses hukum yang berjalan ya. Jadi ini antara pemerintah daerah. Dan saya berharap dari kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semuanya ya, untuk lebih aware terhadap bullying yang masih marak di lingkungan, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Tanggal 29 Februari 2024, Polres Kediri Kota menggelar rekonstruksi atas kasus penganiayaan santri asal Banyuwangi di Mako Polres. Ada 55 adegan rekonstruksi yang diperagakan 4 tersangka dan dilakukan secara tertutup tanpa dari kejauhan. Keempat tersangka memperagakan sejumlah adegan penganiayaan pada korban. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priyaji mengatakan rekonstruksi ini dilakukan agar ada titik terang dalam kasus ini. Ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi dengan rincian 3 adegan di TKP pertama, 12 di TKP kedua, dan 40 adegan di TKP ketiga. Kita melaksanakan rekonstruksi atas tindak pidana kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama dan berulang-ulang yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Seperti yang sudah dijelaskan terdahulu, dengan mengikutsertakan baik penyidik dari Satreskrim Polres Kediri Kota, kemudian jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, kemudian ada pendampingan juga dari Lapas dan perwakilan dari pendukung bantuan hukum dari tersangka. Ada berapa adegan? Untuk rekonstruksi siang hari ini ada yang pertama di TKP pertama 3, kemudian TKP yang kedua ada 12, TKP yang terakhir ada 40 adegan. Kapolresta menambahkan, rekonstruksi ini sendiri dilakukan sebagai upaya memperjelas dan mencocokkan setiap adegan dengan keterangan saksi. Dalam rekonstruksi ini, keempat pelaku menggunakan tangan kosong dalam melakukan aksinya. Pakar psikologi menyebut tindak kekerasan siswa disebabkan karena adanya pola kebiasaan sikap senioritas yang membudaya. Selain itu, tidak adanya pengawasan yang sistematis dari pihak sekolah pada siswanya ataupun pondok pesantren. Kejadian meninggalnya santri dari Pondok Pesantren Al-Hanifiyah Kediri menjadi kasus baru dari maraknya kejadian perundungan yang dilakukan siswa di Indonesia. Hal ini disoroti oleh psikolog dari Untak Surabaya, I Gusti Ayu Agung Novi Ekayanti, yang menyebut hal seperti ini terjadi karena adanya pola kebiasaan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu adanya sikap senioritas dari kakak kelas pada adik kelas.
Sikap senioritas tersebut akhirnya membudaya dalam diri siswa dan ingin melampiaskan pada juniornya. Sehingga sikap tersebut bisa menjadi balas dendam atau sekedar meneruskan kebiasaan yang ada di lingkungannya. Wanita yang akrab disapa Novi ini menjelaskan dalam psikologi, perilaku agresif disebabkan 2 faktor, yakni instrumental dan inner. Instrumental adalah karena adanya sarana dan situasi yang mendukung untuk melakukan kekerasan. Sedangkan inner adalah faktor dalam diri pelaku yang memang mempunyai karakter suka kekerasan. Selain itu, jika terjadi tindak kekerasan dalam lembaga pendidikan yang menandakan bahwa sistem tidak berjalan dengan baik, artinya tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak sekolah atau pondok pesantren pada siswa atau santrinya. Konsepnya dari sana. Jadi konsepnya dari situ. Jadi kan artinya gini, ketika senior junior gitu kan ya. Jadi si senior memberi keperundungan kepada si junior. Nanti si junior ini ketika dia jadi senior, dia juga akan balas dendam. Adalah rasanya gitu. Oh, rasain ya besok kalau aku punya junior gitu. Dia harus bisa merasakan betapa berjuangnya aku kalau dia nggak mau ngomong betapa sakitnya aku kalau dia nggak mau ngomong kayak gitu, tapi ngomong betapa berjuangnya aku untuk bisa diterima di sekolah ini tuh keras, misalnya kayak gitu. Balas dendamnya itu ditutupi dengan sistematika itu, sistematika bahwa senior itu membimbing junior, kan dalam tanda petik membimbing seperti itu. Nah, membimbing itu yang di situ pelampiasan balas dendam itu ada. Hal serupa juga disampaikan oleh Cita Juwita, psikolog Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Di mata psikolog yang seringkali menangani kasus bullying dan juga penganiayaan, kasus yang terjadi di Kediri ini bukan kasus baru. Namun sudah ada kasus serupa yang terjadi. Namun yang sangat disayangkan, penganiayaan terjadi di lembaga pendidikan agama yang harusnya penguatan iman itu bisa meminimalisir bullying yang berujung penganiayaan. Kalau untuk pengalaman saya selama ini berpraktek ya, jadi kenapa kok bisa terjadi di tempat yang berbasis agama? Karena pertama gini, berbasis agama ini lingkungannya tertutup. Ada senioritas yang tidak terlihat, maksudnya tidak terucap, tetapi ada di situ. Di mana anak yang usianya lebih rendah atau misalnya anak yang baru masuk itu memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap senior atau misalnya terhadap ustadz atau ustazahnya. Terus kemudian jauh dari kontrol orang tua, sehingga apa yang terjadi sama anak tidak bisa mengadukan apa yang dia rasakan kepada orang tua secara langsung karena penggunaan handphone yang terbatas. Sehingga dugaan adanya pelaku atau terlapor melakukan tindakan kekerasan itu bisa dilakukan dengan leluasa karena kurangnya kontrol dari orang tua, karena di tempat yang jauh dari orang tua. Begitu juga dengan kontrol dari pondok pesantren yang mungkin tidak bisa melihat satu persatu aktivitas dari santrinya. Cita menambahkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bisa berbuat kejam dan keji kepada orang yang dikenalnya atau masih ada hubungan darah dengannya. Di antaranya rasa senioritas, sehingga baginya anak baru atau junior bisa diperlakukan di bawah kendalinya. Kalau dulu kita taunya adalah trennya kalau pelaku kekerasan itu adalah orang yang nggak dikenal. Tetapi semakin kesini pelaku kekerasan adalah orang yang dikenal. Kenapa seperti itu? Karena pertama, kontrol kita terhadap keamanan diri kita atau keamanan keluarga kita itu akan lebih lemah kalau bersama dengan orang yang kita kenal. Jadi merasa gini loh, kalau misalnya ada sepupunya ya udah aman. Oh tidurnya sama siapa? Sama ayahnya, ya udah aman. Nggak mungkin lah ayah melakukan seperti itu atau nggak mungkin lah kakaknya melakukan seperti itu. Jadi kontrol kita untuk keamanan anak menjadi lemah. Kita akan lebih aware kalau kita kontrolnya sama orang yang nggak kita kenal. Padahal orang terdekat itu juga memiliki indikasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Diharapkan ada edukasi yang dilakukan kepada pihak keluarga atau orang tua ketika sang pelaku bullying atau penganiayaan itu kembali ke keluarga usai menjalani masa hukuman. Baginya, psikolog atau dokter hebat sekalipun tak mampu merubah karakter orang jika orang terdekatnya tidak diedukasi dengan baik.
karena orang terdekatlah yang akan membersamai mereka lebih intens. Kasus bullying yang akhir-akhir ini terjadi harus menjadi perhatian serius semua pihak. Terutama pihak keluarga harus lebih peka terhadap apa yang dialami anaknya di luar rumah agar tidak menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku bullying yang bisa berubah menjadi penganiayaan. Sejatinya setiap manusia berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, bukan justru mendapat perlakuan yang tidak pantas dari orang-orang terdekat. Saya, Stephanie Imelda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam Sorot episode mendatang. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa. Salam JTV.